Yo, welcome back, kembali lagi di channel Atoa Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Yosa chapter 1057 minggu ini masih libur, tapi ternyata sop-sopannya muncul lebih cepat, yaitu di hari Sabtu ini. Dan tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita bahas dalam video ini. Judul chapternya adalah kesimpulan. Judul ini bisa mewakili beberapa hal yang akan terungkap di chapter ini, mulai dari kesimpulan apakah Yamato akan jadi nakama kru topi jerami selanjutnya, dan juga kesimpulan mengenai akhir dari arc Wano ini. Nah, masuk ke cerita. Tentu kita masih ingat bahwa di chapter lalu Kinemon dan Momonosuke tak diberitahu mengenai keberangkatan kru topi jerami. Dan ternyata memang bakal ada scene khusus tentang perpisahan mereka dengan Luffy dan kawan-kawannya, yang tentu saja dibuat berbeda dengan para penduduk Wano Kuni yang lain. Karena Momo dan Kinemon kan adalah dua orang yang paling awal bertemu dengan kru topi jerami. Lalu selain Kinemon dan Momonosuke, ternyata Yamato juga melepas kepergian kru topi jerami. Wah, mengapa Yamato tidak ikut kru topi jerami? Apakah Luffy tidak menerima Yamato sebagai nakama? Ya, ternyata ada hal lain yang ingin dilakukan oleh Yamato sebelum ikut berpetualang bersama kru topi jerami di luar Wano Kuni. Yamato ingin memulai perjalanannya persis dengan apa yang sudah dilakukan oleh Oden Kozuki. Ya, tentu kita masih ingat bahwa Oden memulai perjalanannya dengan pergi dari ibu kota bunga, atau lebih tepatnya diusir ya. Lalu Oden berpetualang mengelilingi negeri Wano dan kemudian bertemu dengan para samurai Akazaya. Nah, ternyata Yamato juga ingin melakukan hal itu. Dia ingin memulai perjalanannya dari berkeliling Wano dulu, baru kemudian pergi ke luar negeri itu. Hal itu tentu sangat sesuai dengan bagian akhir yang muncul di chapter 1056 yang lalu, di mana Yamato memutuskan untuk hidup seperti Oden. Dan dia berpamitan dengan ibu kota bunga untuk berpetualang ke bagian negeri Wano yang lain. Nah, selain itu, keputusan Yamato untuk berkeliling Wano dulu menurut Mimin secara tidak langsung sudah menjadikannya sebagai pimpinan bajak laut hewan buas selanjutnya. Karena Mimin rasa tak semua kru Hokkaido tewas di tangan Green Bull. Apalagi fakta bahwa Shinobu malah jadi langsing setelah sedot lemaknya berhasil membuat dugaan Mimin semakin kuat. Kemudian untuk Luffy sendiri mengatakan akan kembali lagi ke Wano jika Yamato sudah siap untuk berpetualang ke dunia luar. Lalu menariknya di sini ada info juga ya bahwa Luffy tidak menjanjikan hal itu kepada Yamato saja, melainkan kepada Kinemon dan juga Momonosuke. Nah, mungkinkah ini sebuah clue jika suatu hari nanti ketiga orang itu akan sampai ke Laugh Tale juga? Ya, menarik untuk dinantikan. Nah, selanjutnya ketika momen perpisahan itu, Luffy memberikan bendera bajak laut topi jerami kepada Momonosuke, Kinemon, dan Yamato. Mereka bertiga pun tampak kebingungan di mana lokasi yang tepat untuk meletakkan bendera bajak laut topi jerami itu. Nah, dengan adanya bendera bajak laut topi jerami di Wano, tentu sudah jelas bahwa Wano menjadi salah satu wilayahnya bajak laut topi jerami. Hal itu bisa dikatakan sama dengan Pulau Manusia Ikan yang sudah diklaim Luffy sebagai wilayah kekuasaannya. Dan secara tidak langsung berarti Luffy sudah memiliki dua senjata kuno, yaitu Poseidon dan Pluton. Ya, walaupun Luffy belum mau menggunakannya, tapi menurut Mimin suatu hari nanti senjata kuno itulah yang akan datang kepada Luffy. Lalu Mimin juga pernah kepikiran sebuah scene epic ya, dimana ketika pertempuran akhir nantinya para samurai Wano dan para petarung dari Fishman akan datang dengan membawa kedua senjata kuno itu. Dan mereka juga tentu akan mengibarkan bendera bajak laut topi jerami yang menandakan bahwa mereka adalah aliansinya. Ya, kembali ke cerita. Di bagian perpisahan ini ada komentar dari narator yang menuliskan bahwa nasib Wano Kuni berada di tangan mereka.
Ya, dari komentar ini Mimin rasa keberadaan Yamato memang masih dibutuhkan di Wano. Karena selain kemungkinan adanya ancaman dari luar seperti Green Bull yang lalu, ada juga kemungkinan ancaman dari sisa-sisa bajak laut hewan buas, yang Mimin rasa sedikit banyak mereka masih hidup, terutama para Tobiropo. Tapi khusus untuk King dan Queen, mungkin mereka akan dibawa oleh Green Bull dari Wano menggunakan kapal perang yang sudah dia pesan. Lalu mungkin keikutsertaan Yamato dalam pelayaran kru topi jerami tidak akan dilakukan pada momen pencarian One Piece ini, atau pada timeline utama saat ini, dan bisa jadi nanti hanya akan diceritakan untuk mengelilingi lautan setelah One Piece ditemukan. Jadi menurut Mimin sih kesimpulannya secara akad Yamato tergabung sebagai nakama, sama halnya seperti Momonosuke dan Kinemon atau bahkan Otama yang sudah menerima janji dari Luffy. Tapi secara kenyataan dan juga timeline yang ada saat ini, hal itu sepertinya tidak. Nah, setelah perpisahan dengan Yamato, Momonosuke dan Kinemon, arc Wano bagian 3 resmi berakhir. Tirai pun tertutup. Dan sepertinya itu adalah bagian terakhir dari arc Wano ini, karena kita bisa melihat Luffy, Kid, dan Law sudah berlayar meninggalkan Wano, dan mereka akan mengikuti rute yang sudah mereka pilih. Nah, untuk tujuan selanjutnya dari Luffy, Kid, dan Law ini, Mimin sempat dapat info sih, tapi hal itu masih isu alias belum terkonfirmasi. Tapi bolehlah untuk sekedar bahan diskusi. Ya, tujuan Luffy selanjutnya mungkin ke Elbaf. Lalu Kid mungkin akan ke Pulau Hachinosu, ya markasnya Kurohige. Entah apa yang akan dilakukan Kid di wilayah yang keras itu. Kemudian selanjutnya adalah Law, mungkin dia akan pergi ke Pulau Sphinx, yaitu kampung halamannya Shirohige. Mungkin Marco juga akan ikut nebeng Law untuk kembali ke pulau itu. Nah, itu aja pembahasan untuk video kali ini ya. Jika ada update terbaru mengenai shopnya, mungkin akan Mimin upload pada video selanjutnya. Yosa Mimin Atoa Hayato, terima kasih. Iya, sampai di sini aja video kali ini. Semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih udah nonton ya. Jangan lupa kasih like dan subscribe channel Atoa Hayato. Show!